para taruna bertemu kembali dengan saya dalam materi diklat hukum maritim. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ketika saya jumpa dalam pagi yang berbahagia ini ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas di dalam bab 10, yaitu tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 ya. Kalau kita lihat ke belakang lagi ya, Undang-Undang nomor 5 tentang apa itu? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Coba ingat-ingat dulu. Undang-Undang nomor 5, Undang-Undang RI nomor 5 tentang apa itu? Tentang apa? Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Nah, pada kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang, saya cari dulu. Ya. Pengertian dasar ya. Dalam bab 11 ini pengertian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, di mana saya ingin menyampaikan tentang pengertian dasar daripada undang-undang itu sendiri. Yang pertama ada istilah ataupun pengertian dasar adalah pelayaran. Apa yang dimaksud dengan suatu pelayaran dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, yaitu satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, ke pelabuhan, keselamatan dan keamanan serta pelindungan lingkungan maritim. Itu pengertian dasar daripada pelayaran. Kemudian yang kedua, keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, ke pelabuhan dan lingkungan maritim. Yang ketiga, kelayak lautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang. Kemudian status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Yang keempat, pengertian dasar daripada keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Yang kelima, pengertian dasar daripada badan klasifikasi. Nanti sebelum kita masuk kepada materi ya, ini ada kita sampaikan dulu pengertian dasar. Nanti kalau ada istilah-istilah apa itu pelayaran, keselamatan dan keamanan, kemudian kelayak lautan itu istilahnya apa, ini sudah tahu lebih dulu ya. Yang kelima adalah badan klasifikasi. Apa itu? Yaitu adalah lembaga klasifikasi. Lembaga klasifikasi kapal yang dilakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu, material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan dan pengobatan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi. Yang keenam, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu. Nah, ini ada istilah ataupun pengertian dasar ya. Apa yang maksud dengan kapal? Yaitu kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, ya, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Yang berikutnya adalah ada pengertian dasar tentang awak kapal. Apa itu awak kapal? Adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik ataupun operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Ya, kamu sudah mengerti buku sijil?
ataupun istilah sijil, buka kembali pada materi yang telah saya sampaikan. Yang kedelapan, apa pengertian daripada ataupun nahoda? Nahoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, anak buah kapal. Apa itu anak buah kapal? Adalah awak kapal selain daripada nahoda. Ya. Yang ke-10, kenavigasian. Apa itu pengertian dasar daripada kenavigasian? Adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal. Nah, yang ke-11, pengertian daripada navigasi. Navigasi adalah suatu proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan atau rintangan pelayaran. Yang ke-12, alur pelayaran. Apa maksud ataupun pengertian dasar daripada alur pelayaran? Adalah perairan dari segi kedalaman. Ya, saya ulang. Pengertian dasar daripada alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini, yaitu di bab 10 tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Sebagaimana biasa, silakan kamu cermati video pembelajaran hari ini, kemudian kamu simak. Setelah kamu simak dan catat di dalam buku catatan kamu, serta di foto yang kamu catat tadi dikirimkan ke Google Classroom sebagaimana biasanya. Saya tunggu jawaban secepatnya. Sampai ketemu lagi pada periode yang akan datang. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.